Nah, jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi tadi gitu ya. Nggak mungkin kita 2 tahun nungguin gitu ya, dan tanpa berbuat sesuatu karena gimana ya? Ketika gelombang yang pertama hadir gitu dari COVID-19 ini, pelaku-pelaku wisata ini masih masih punya backup cadangan dana gitu ya, dari krisis tersebut gitu. Tapi ini kan udah berkali-kali ya, sehingga mereka udah cadangan udah habis gitu. Jadi ini banyak sekali ya, tadi saya pikir banyak sekali hotel-hotel dijual, terus kemudian banting setir gitu dan sebagainya. Tapi once nanti ini balik lagi pariwisata itu akan sangat-sangat menjanjikan menurut saya. Kenapa? Karena pariwisata ini atau liburan ini sekarang udah jadi bukan sesuatu yang mewah gitu, tapi udah menjadi sebuah kebutuhan sebenarnya. Jadi siapapun butuh wisata gitu ya. Nah, jadi ini menurut saya pelaku-pelaku wisata ini ya mesti bersabar dan tetap optimis gitu, jangan sampai pesimis gitu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan selama era new normal gitu ya, sambil nantinya kita tunggu ke level dari 2019 lagi gitu. Nah, ini menurut saya di sini ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu berinovasi ya. Tentu saja kalau misalnya kita tidak berinovasi, tidak beradaptasi, itu akan cepat sekali kita mati gitu ya. Apalagi di era VUCA seperti ini. VUCA ini kan volatility, kemudian ada uncertainty, ada complexity, ada juga ambiguity gitu ya. Jadi ini mirip-mirip perang nih, kita nggak bisa memprediksi seperti apa gitu, terus kemudian sangat-sangat rentan, volatile gitu. Jadi makanya kita harus punya kapasitas untuk beradaptasi gitu. Nah, yang pertama tadi bagaimana kita men-track turis di era new normal. Itu yang pertama tadi seperti saya yang sebutkan bahwa kaum-kaum muda ini menjadi generasi umur yang dia lebih risk taker dibanding dengan generasi yang lebih tua. Jadi makanya coba kita targetkan nih yang kaum milenial, Gen Z dan juga family ini domestik gitu. Kenapa family? Karena itu tadi, jadi ternyata ada segmen-segmen tertentu ini, anaknya ini banyak yang stres juga. Kenapa? Karena belajar dari rumah gitu ya, dan akhirnya keluarga ini mengajak keluarga-keluarganya ini untuk bisa menikmati alam sambil belajar di situ gitu. Jadi ada sesuatu yang pengen digantikan gitu. Dalam arti kata ada banyak sekali interaksi-interaksi yang hilang akibat belajar dari rumah gitu. Nah, akhirnya keluarga-keluarga muda ini biasanya ketika udah mulai kondisi udah membaik, nah itu mereka akan lebih banyak membawa anak-anak itu ke alam gitu dan sebagainya untuk bisa belajar lebih banyak gitu. Nah, terus juga ini seperti yang dibahas tadi Mbak Gaby, jadi bagaimana nanti pelaku-pelaku atau pengelola destinasi ini bisa menawarkan pengalaman yang sifatnya alam tadi, kemudian juga lebih memacu adrenalin gitu ya. Terus juga menyematkan beberapa produk-produk wellness gitu ya, seperti misalkan paket healing gitu, terus kemudian vegan dan beberapa makanan yang sehat gitu, dengan dibarengnya dengan yoga, meditasi gitu. Dan tentu saja destinasi-destinasi atau atraksi itu harus wajib gitu ya, sesuai arahan daripada kementerian itu untuk mendapatkan namanya sertifikasi CHSE atau Cleanliness, Health, Safety dan Environment gitu. Jadi ya ini sih 4 ini jika dikombinasikan akan sangat-sangat cukup membantu lah gitu ya untuk menggait yang namanya tadi kaum-kaum muda tadi.